Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi tentunya dalam channel YouTube saya. Kali ini ada yang request kepada saya, Dr. Rizky, bagaimana kita bangkit dari fase kegagalan. Nah, kita akan bahas dalam video kali ini. Gue yakin banget pasti hampir semua orang pernah mengalami kesedihan atau putus asa setelah mengalami kegagalan. Dan kegagalan ini ya sebenarnya nggak mengenal usia kan. Mulai dari anak kecil sampai dewasa pasti bisa mengalami kegagalan. Di jenjang SMP mungkin lo pernah gagal di ujian sekolah atau UN. Di SMA mungkin lo pernah gagal keterima SNMPTN, SBMPTN, atau berbagai platform penerimaan perguruan tinggi lainnya. Di kuliah mungkin lo pernah nggak keterima di organisasi, atau nggak keterima magang, dan lain sebagainya. Dan begitu lulus, penderitaan lo juga belum tentu selesai gitu kan. Lo mungkin nggak keterima tes CPNS, atau ya mengikuti perkembangan COVID sekarang, beberapa dari lo mungkin terpaksa di PHK, atas berbagai alasan gitu. Dan dalam hati lo pun berpikir gitu, kenapa sih realita bisa pahit banget kayak gini? Kenapa sih gue gagal terus? Nah tapi tentu mengalami kegagalan ini itu hal yang wajar gitu. Dan tentu kegagalan ini bukan akhir dari segalanya. Bahkan, kegagalan bisa jadi sebuah jalan untuk kesuksesan lo nanti. Gimana cara biar kegagalan ini jadi kekuatan kita? Ya dengan bersikap optimis. Faktanya, penemuan-penemuan penting dalam sejarah pasti nggak luput dari kegagalan. Orang-orang sukses, misal Steven Spielberg gitu, atau Oprah Winfrey juga pernah mengalami kegagalan. Oprah pernah dipecat dari pekerjaan pertamanya sebagai pembawa acara. Sementara itu, Steven Spielberg, salah satu sutradara paling sukses di dunia, bahkan pernah ditolak oleh sekolah film sebanyak 2 kali. Gue juga dalam pembuatan 1% ini, gue pernah dipecat dari suatu perusahaan karena berbagai alasan tertentu. Nah tapi, meskipun ya kegagalan yang dialami itu di ranah yang berbeda-beda gitu kan. Oprah di entertainment, Steve Jobs misalnya pernah gagal di teknologi, Spielberg di perfilman. Mereka semua punya satu kesamaan sifat, yaitu bersikap optimis dalam menghadapi kegagalan. Nah terus, gimana sih caranya biar kita bisa lebih optimis dalam menghadapi kegagalan? Kalau lo penasaran gimana caranya, maka lo lagi nonton video yang tepat. Setelah ini, gue bakalan berbagi tips jitu supaya lo bisa lebih optimis dalam menghadapi kegagalan. Nah, tapi sebelumnya, lo jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube 1% supaya lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Sebenarnya, ngomong-ngomong tentang optimisme itu apa sih? Optimisme adalah sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal. Optimisme itu sebenarnya berperan penting buat hidup kita. Kenapa kayak gitu? Karena ya, cara kita menjelaskan kegagalan, kesalahan, dan kekecewaan terhadap diri kita sendiri, itu bisa memengaruhi outcome atau hasil yang akan kita terima. Nah, kalau misalnya optimisme kita tinggi, berdasarkan riset ya, misal lo yakin bahwa yang lo lakukan itu ngaruh gitu ke hidup lo, maka hasilnya nanti cenderung akan positif juga. Optimisme dalam menghadapi kegagalan juga akan bikin lo menjadi lebih tegar menghadapi kegagalan, dan bakalan bikin lo menjadi lebih sabar. Terus gimana caranya menanamkan sikap optimisme dalam menghadapi kegagalan? Pertama, lo bisa refleksi dan cerita. Setelah mengalami kegagalan, lo perlu banget mengidentifikasi dan merefleksi diri. Sebenarnya, apa sih yang menjadi penyebab kegagalan lo? Ada beberapa elemen yang butuh lo refleksikan. Kalau misalnya lo bingung, lo bisa melakukan heart check, yaitu H, hungry or hurt, lo udah konsumsi makanan bergizi atau belum gitu. Atau selama ini lo makan fast food mulu gitu. Kalau misalnya kayak gitu, ya berarti lo perlu memperbaiki makanan lo dan kondisi emosional lo. Yang kedua, exhausted. Apakah lo udah beristirahat dengan cukup atau belum? Pola tidur lo selama ini kayak gimana? Yang ketiga, angry. Kemarahan lo ini sebenarnya terkait dengan apa sih? Yang keempat, resentful. Setelah lo tahu lo marah karena apa, lo marahnya sama siapa sih? Atau sama apa gitu. Yang kelima, tense. Apakah lo udah pernah menerapkan self-care untuk melepas stres yang lo rasain? Nah, dengan refleksi hal-hal ini, lo bisa lebih aware dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Lo juga bisa nge-improve hal-hal yang sebenarnya butuh lo evaluasi gitu. Kalau lo udah berhasil mengidentifikasi masalah-masalahnya, maka akan lebih mudah buat lo untuk memperbaiki kesalahan lo. Biasanya, banyak dari kita yang sulit untuk refleksi. Karena ya, banyak dari kita yang gak sekenal itu sama diri kita sendiri. Dan mungkin banyak dari kita juga yang gak terbiasa menganalisis masalah sendiri. Dan cenderung sulit juga buat kita untuk mengetahui akar masalah yang kita alami. Makanya, selain refleksi, kadang-kadang kita juga butuh untuk cerita sama orang lain. Entah sama orang yang bisa kita percaya atau ke profesional. Kenapa sih cerita ini penting? Well, karena ini bisa jadi cara lo untuk mengeluarkan keluh kesah lo. Supaya kita bisa jadi lebih tenang dan lega.
WHO juga udah pernah bikin kampanye yang minta orang-orang untuk bercerita pas mereka lagi ngerasa sedih. Nah, emang sepenting itu ya cerita? Well, penting banget. Karena kalau lo gak pernah cerita ke orang, berarti beban kesedihannya itu lo pikul sendiri. Dan lo juga gak mengeluarkan keluh kesah lo. Cerita juga bisa bikin kita ngelihat dari sudut pandang lain yang mungkin belum pernah kita pertimbangkan. Cerita juga bisa bikin kita tahu, sebenarnya yang kita rasain itu normal gak sih? Wajar gak sih? Yang perlu lo sadari adalah bahwa ingat gak apa-apa untuk nge-share cerita atau beban masa lalu lo ke orang lain. Kalau selama ini lo belum bisa terbuka, mungkin sekarang saatnya lo mulai terbuka. Entah itu sama temen, keluarga, atau pacar lo gitu. Kalau lo bingung mau cerita ke siapa atau bingung gimana nyelesain masalah lo juga bisa cerita ke profesional. Misalnya dengan ikut layanan mentoring atau konseling dari 1%. Inilah alasan kenapa orang ngerasa puas dan lega setelah ikut mentoring 1%. Kenapa? Karena perasaan ketika kita cerita gitu dan cerita kita tuh didengar dengan baik sama orang, itu adalah perasaan yang enak banget. Apalagi kalau kita cerita ke profesional. Profesional itu cenderung tahu apa yang harus dilakuin pas kita ngerasa sedih. Profesional juga bisa tahu apa sih penjelasan dari yang terjadi kepada kita dan apakah yang kita rasain itu wajar atau enggak gitu. Dan profesional juga udah dilatih untuk bisa ngedengerin cerita, sekaligus ngasih saran dengan baik. Nah, saran gue, kalau emang lo punya masalah kayak gini, lo bisa daftar layanan mentoring 1%. Dengan daftar mentoring, lo bakalan dapet interpretasi tes psikologi, lo juga bisa cerita dan diskusi dengan mentor yang tentunya bakal menempatkan dirinya sebagai profesional, sekaligus teman cerita juga. Selain itu, mentornya juga akan memberikan tugas, kalau misalnya perlu. Bisa jadi berupa bahan bacaan, bahan tontonan, atau bisa juga berupa worksheet gitu. Kita udah punya banyak banget worksheet buat dibagiin ke lo semua, sesuai dengan masalah yang lo alami. Udah ada 10.000 orang yang daftar layanan mentoring dan ngerasa puas. Nah, yang kedua, lo bisa anggap kegagalan sebagai hal yang sementara. Orang yang pesimis biasanya ngelihat kegagalan sebagai sesuatu yang permanen. Sementara itu, orang yang optimis itu dia ngelihat kegagalan sebagai suatu hal yang sementara. Yang cuman, ya sebentar doang yang nanti juga bisa diimprove lagi. Orang yang optimis bakal belajar dari kesalahan yang ia perbuat di masa lalu. Meskipun pasti, pada mulanya ya kekecewaan pasti ada gitu. Sedih pasti ada. Marah pasti ada. Tapi orang-orang yang optimis itu nggak larut dalam kesedihan. Dibandingkan larut dalam kesedihan, orang yang optimis akan mencoba untuk bangkit. Mereka akan nyoba untuk tetap tenang dan nyari solusi yang terbaik untuk menghadapi rintangan-rintangan yang mereka alami. Mereka percaya bahwa suatu saat usaha mereka bakalan membuahkan hasil. Dan yang paling penting, orang optimis itu selalu mikir bahwa nggak ada kegagalan yang sia-sia. Jadi semua pasti ada hikmahnya gitu. Orang optimis pasti kalau gagal ya bakal santuy aja. Karena gini, kegagalan ini pasti dialami oleh semua orang. Dan tentunya bakalan ngebuat kita belajar lebih banyak. Jadinya untung buat kita gitu, kalaupun kita gagal. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tetap ambil kontrol atas hidup lo dan tetaplah bertanggung jawab atas kegagalan lo. Luck is no excuse. Jadi bad luck atau ketidakberuntungan atau faktor-faktor yang di luar kendali kita memang pasti akan terjadi kepada kita. Jadi ini nggak boleh dijadiin alasan gitu. Kegagalan-kegagalan ini seharusnya nggak jadiin kita kehilangan kontrol atas hidup kita. Ini jangan dijadikan alasan, jangan dijadikan excuse gitu. Orang optimis bakalan tetap bertanggung jawab penuh atas kegagalannya. Mereka bakal mencari sebenarnya apa sih salah mereka dalam kegagalan itu. Dan seperti yang udah gue singgung tadi, orang optimis bakal mengevaluasi dan nyari-nyari cara terus supaya kegagalannya ini bisa berbalik jadi kesuksesan. Karena orang yang optimis percaya bahwa dia bisa mengontrol jalan hidupnya, mau dibawa kemana. Jadi ketika gagal, misalnya dicelakain orang, atau dikhianati, atau diapain, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita evaluasi diri, kedepannya harus ngapain, gitu ya. Yang keempat, lo bisa buat perencanaan dan tujuan yang smart. Terakhir, setelah lo berhasil melakukan 3 tips di atas, lo bisa banget ngelakuin perencanaan untuk mencapai kesuksesan. Salah satu metode yang paling efektif adalah perencanaan dengan metode SMART. Jadi SMART goal setting, specific, measurable, attainable, relevant, dan time related. Metode ini bisa membantu lo untuk memvisualisasikan tujuan lo dengan step-step yang jelas. Biasanya 1% juga bakal ngasih worksheet SMART goal setting saat selesai mentoring, supaya lo bisa mendefinisikan dengan baik tujuan lo ke depannya. Jadi, seringkali ketika klien gue abis nyatain masalahnya, gue akan ngasih mereka worksheet yang mereka butuhkan dan pasti ada SMART goal setting ini di dalam worksheetnya. Karena nggak jarang, orang-orang itu terlalu pusing dengan kegagalannya sampai mereka lupa tujuan mereka sendiri. Coba deh, tanya ini ke diri lo sendiri. Kedepannya sebenarnya lo mau ngapain sih? 10 tahun dari sekarang, lo melihat diri lo tuh ada di mana? Pekerjaan apa sih yang lo mau di masa depan? Dan hubungan seperti apa yang lo pengen kalau misalnya lo nikah?
Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini, itu harus sering lo tanyain ke diri lo sendiri. Supaya lo gak lupa tujuan lo ke depannya mau ngapain. Oke? Teman-teman, setiap manusia atau setiap orang tentunya pernah gagal dalam menjalani proses kehidupan. Baik dari sisi pekerjaan, ataupun dari sisi kepemimpinan di organisasi, dan dari sisi politis, banyak hal tentunya. Namun, kita harus punya perencanaan untuk bangkit kembali. Nggak bisa juga kita hanya sekedar meratap nasib kita, hanya menatap dinding tanpa fokus pada masa depan. Kita harus fokus, kita harus berpikir bagaimana membuka peluang baru untuk kita bisa menjadi orang yang lebih berhasil lagi. Nah, banyak hal sebenarnya. Kita untuk menumbuhkan semangat dalam diri, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita punya hobi, kita kembangkan hobi kita. Kita punya plan untuk berbisnis kembali atau membentuk tim yang solid supaya kita bisa mengembangkan usaha baru, karena semua itu berawal dari niat dalam diri kita untuk kita bisa lebih baik lagi ke depan. Yang pasti, kalian harus punya mimpi. Mimpi adalah alat ya, ataupun bunga tidur. Namun setelah kita bangun dari tidur, kita sudah punya jadwal untuk menata masa depan. Bagaimana kita menyusun perencanaan, didampingi dengan tim yang solid, dukungan keluarga, istri, orang tua, anak, dan semuanya. Itu adalah peran pendukung untuk kemajuan, kesuksesan dalam menata kehidupan kita sehari-hari. Walaupun terkadang kita terkadang pesimis untuk menjalaninya. Namun kapan lagi? Dari sekarang kita harus lakukan. Jangan pernah menjadi orang yang pesimis, harus jadi orang yang optimis, raih kesuksesan untuk menata masa depan, berinovasi, berkreativitas. Itulah hal kunci utama untuk kita bisa lebih baik lagi dalam menata diri kita untuk menjadi orang yang lebih berhasil lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasi kalian. Bagi kalian ya yang gagal dalam menjalani proses kehidupan, ayo bangkit. Jangan lagi kita duduk di rumah. Keluar dari rumah, kita fokus pada masa depan. Ingat, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Buat kalian yang mau bertanya, silakan. Nanti akan saya jawab dalam video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Dukung terus video saya, mudah-mudahan selalu menginspirasi buat kalian semua. Tetap semangat. Assalamualaikum.